Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Isi, sahabat. Kali ini saya akan sharing tentang satu alat yang saya tunggu-tunggu dari Cina dan ternyata sekarang sudah datang, ya. Namanya adalah HDMI Video Capture. HDMI Video Capture. Nah, dia janjinya 7 sampai 15 hari datangnya, ya. Tapi ternyata 7 hari tepat sampai, ya. Mari kita buka. Apa manfaatnya, apa fungsinya, kita mulai saja, ya. Kita buka dulu, ya. HDMI Capture Card ini adalah alat yang dipakai untuk mengcapture HDMI masuk ke USB. Karena namanya juga USB Capture Card. Ya, jadi masuknya ke USB. Sekarang ada 2 macam yang kita terima, yang ada di dalam kardus. Satu lagi ada, ya. Satu lagi ada. Ini dia. User manual. User manual. Saya kira saya sudah paham, jadi tidak usah baca user manualnya. Oke, ini adalah alatnya, sahabat, ya. Video capture HDMI Video Capture Card. Baliknya adalah made in China. Ya, saya belinya hanya 250.000, nggak sampai 240-an berapa begitu, ya. Iya. Terus ini lubangnya, yang bagian sini ada HDMI in out. Outnya masuk ke monitor, sahabat-sahabat, ya. Innya adalah capture. Alat apapun yang bisa masuk HDMI bisa di capture pakai ini, ya. Terus kemudian baliknya ini adalah kabel ke USB. Ini ke USB. Kemudian ini adalah lampu power. Kemudian ini adalah mikrofon dan ini adalah headphone, ya. Mari kita coba satu-satu, ya. Saya masukkan dia ke USB, kabelnya tadi, kabel bawaan dia, ya. Masuk ke USB, masuk ke USB begini, masuk ke USB, ya. Nanti ini akan kita sambungkan ke mana-mana alat yang akan kita masuk atau kita capture, ya. Nah, ini powernya langsung menunjukkan nyala dia. Kalau USB-nya dimasukkan, powernya langsung nyala, ya. Nah, sekarang mari kita capture. Apa alat yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat dulu, ya. Alat yang mau saya capture apa dulu? Misalnya laptop dulu, ya. Nah, ini sudah saya sediakan laptop satu untuk percobaan. Iya. Nah, ini sahabat-sahabat, ini keluar dari sini adalah HDMI yang nanti akan saya sambungkan ke kabel ini. Ya, nanti akan saya sambungkan ke kabel HDMI. Oh, ini kabelnya, ya. Ya, pakai kabel HDMI. Yang kiri kanannya ini semua, ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah karena ini ada sambungannya, ada kaitannya dengan OBS, ya. Ada kaitannya dengan OBS, maka card ini nanti akan saya masukkan ke OBS, ya. Nanti akan saya masukkan ke OBS melalui USB. Dan ini N-nya, ini bisa kita sambungkan ke apapun. N-nya yang ini berarti, ya. Ya. Sorry. Iya, benar. Iya, seperti ini. Yang ini ke USB, yang ini HDMI. Ya. Seperti ini.
Yang ini ke USB, yang ini ke HDMI ya. HDMI-nya nyambung ke sini. Kemana? Tadi ke laptop. Ke laptop ya. Kita sambungkan konektornya laptop ke MacBook. Ini masuk ke MacBook. Iya. Kalau sudah, saya ingin tunjukkan kepada sahabat-sahabat apa yang terjadi. Ya, yaitu ini sudah saya buatkan ya. Nanti satu persatu akan saya buatkan potongan-potongannya, penjelasannya. Tidak semuanya saya jelaskan di sini bagaimana cara koneksinya, tetapi saya hanya ingin menyampaikan ini bagaimana cara kerjanya. Lalu bisa connect kemana saja. Nanti one by one koneksi ke laptop sendiri akan saya bahas di video yang lain. Koneksi ke mic akan saya bahas di video yang lain. Koneksi ke kamera akan saya bahas di video yang lain. Tapi kali ini saya hanya ingin menyampaikan bisa connect kemana saja dan bagaimana cara cablingnya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat, ini adalah HDMI video device ya, yang sudah saya buat. Penjelasannya nanti saja ya. Ini saya activate. Sudah, ini harusnya sudah bekerja sebentar. Oke, harusnya sudah bekerja ini. Nah, ya ini sahabat ya. Ini adalah layar dari laptopnya. Keluarnya adalah HDMI yang biasanya masuk ke LCD. Ini ya. Ini kameranya kita perkecil. Iya. Oke sahabat-sahabat ya. Begitu. Nah, ini adalah layar MacBook ya. Manfaatnya untuk apa? Nanti kalau kita pakai green screen, ini pakai green screen, saya nanti bisa presentasi dengan background ini, laptop ini, sehingga keadaan layar saya tidak ribet. Keadaan layar saya tidak ribet karena saya presentasinya dari apa namanya? Dari MacBook ini. Ya, presentasinya PowerPoint-nya seperti ini misalnya, tak contohin. Nah, seperti ini. Ini dari MacBook. Itu manfaatnya ya, sahabat-sahabat. Jadi bisa connect ke MacBook. Sekarang koneksi yang kedua adalah dari handphone. Nah, sekarang mari saya copot dulu ya, saya ganti handphone. Oke, MacBook sudah selesai. Sekarang handphone. Ya, memang tidak semua handphone bisa, sahabat-sahabat. Yaitu adalah handphone yang support fasilitas MHI, Mobile High Definition Interface. Ya. Support MHI, dan kebetulan saya punya handphone ini support. Kalau sudah, maka Anda membutuhkan kabel colokan dari handphone ini, ya, kabel ke HDMI, banyak di pasaran. Ya, ini kemudian kita masukkan ke sini lagi, ke alat ini ya, in, masukkan di lubang in, ya. Oke, sudah. Harusnya ini sudah siap. Mari kita lihat apakah benar ini sudah siap. Deactivate, kemudian diaktifkan. Iya. Nah, seperti ini. Ini handphonenya. Ya, supaya tidak nutupi, kameranya ditaruh di sini. Video device-nya ditaruh di belakangnya. Nah, ini sahabat-sahabat. Lalu manfaatnya apa capture ini? Kalau saya, karena saya itu sering menggunakan ini untuk apa namanya, tutorial ya, saya bisa sekali capture di OBS saya bisa langsung rekam. Biasanya kan saya harus menggunakan apa namanya, alat capture screen dulu, nanti ngopi ke hard disk saya, baru saya edit. Kalau ini enggak, ini sudah langsung. Ya, sekali kita rekaman begini sudah langsung ya. Hasilnya kalau saya
full screen seperti ini. Nah, begini ya, keren banget loh, mantap ya. Gitu sahabat. Oke, alat kedua. Alat ketiga, kamera. Mari kita lihat kamera. Ini kameranya ya, mirrorless. Di sini ada lubang HDMI ya, jadi kalau saya sambungkan dengan kabel HDMI, ini adalah mini HDMI ya. Kalau ini HDMI-nya, yang mini HDMI masuk ke kamera. Tergantung jenis kameranya sahabat-sahabat ya, tergantung jenis kameranya. Kebetulan EOS M3, EOS M3. Ini mini HDMI keluarnya. Terus ujungnya yang ini masuknya ke sini ya, ke in ya, masuknya ke in. Kalau sudah kemudian kameranya kita nyalakan, supaya saya tetap kelihatan, saya kecilkan ya, kita kecilkan. Iya. Nah, begini sahabat ya. Oke ya, udah ya. Jadi 3 alat sudah saya sambungkan ya, kamera, laptop MacBook, dan handphone. Sekarang saya ingin menunjukkan pada sahabat-sahabat bagaimana memonitor outputnya. Ya, ininya itu loh bisa dimonitor nggak? Ininya, ininya ya, outnya. Oke, sekarang saya tunjukkan outnya. Saya harus cari kabel HDMI sekarang. Ini layar TV-nya ini loh. Untuk monitor ya. Ini nggak bagus karena melawan sinar ya. TV ini adalah TV monitor. Kalau kita bersama guest speaker, agar guest speakernya juga bisa ikut memonitor dirinya, gitu ya. Itu sudah. Sekarang saya ingin tes audio. Mic-nya adalah ini. Yang ini. Iya, yang ini mic. Yang ini jack mic. Sedangkan yang ini adalah headphone monitor ya. Sedangkan yang ini adalah mic. Ya. Kan kita tes mic-nya dulu ya. Sementara saya menggunakan mic ini kondensor Boya. Kita coba dulu, yaitu mic-nya sudah menggunakan baterai, jadi sudah ada powernya. Ya, sudah ada powernya. Nah, ini ada on off-nya. Ini Boya. Ya, powernya saya on kan. Outputnya ya. Ini adalah 3,5 in. Saya masukkan ke sini di mic. Ya, di sini. Ini di sisi yang mic ya, karena sisi yang satunya adalah tulisannya RL. RL itu maksudnya stereo headphone. Setelah itu mari kita lihat di OBS-nya, dia diakui sebagai apa. Kita tambahkan audio, mikrofon HDMI card. Oke, sekarang kita lihat muncul nggak di sini. Ini dia, namanya adalah USB digital audio. Namanya digital audio interface namanya. Ingat-ingat ya, dari card ini ya, dari cardnya HDMI, dia diakui sebagai digital audio interface dalam kurung 2 USB digital audio. Baik, sekarang kita menggunakan ini ya, Boya flip on atau clip on
clip on mikrofon dari Boya. Sudah ada baterainya. Ini. Saya sudah on kan. Sekarang ini saya colokkan dulu ya. Ini. Nah, ini saya colokkan dulu ke tempatnya mic ya. Di sini. Ke tempatnya mic. Nah, colokan yang mic ya. Yang satunya lagi adalah colokan headphone atau monitor. Sudah. Harusnya sekarang hidup. Yes. Nah, sekarang mic-nya bentar ya, ini kita luruskan dulu anunya. Rasionya disesuaikan ya. Ya, oke. Kembali ke mic ya. Sekarang saya menggunakan mic ini. Nah, sekarang saya menggunakan mic Boya ini. HDMI mic device. Nah, ini HDMI mic device. Ah, harusnya ini nyala. Kenapa tidak nyala? Tes. Tes 1 2 3 tes. Tidak berhasil. Ternyata tidak berhasil mic-nya sahabat. Oke, coba kita ganti mic yang lain ya. Kita ganti ini, yang ini belum berhasil. Kita ganti mic ini. Boya juga. Ini tanpa baterai. Ini adalah mic pasangannya ini sebetulnya. Pasangannya kamera. Mari kita masukkan. Bisa nggak? Ya. Tes. Nah. HDMI mic device. Nah, tinggal satu ini dia. Ya, ini benar. Ternyata tidak berhasil sahabat-sahabat. Mic-nya tidak berhasil ya. Sorry ya sahabat ya, mic-nya belum berhasil. Ya, mohon maaf. Alat ini ya, mic-nya nggak bekerja. Mic-nya tidak bekerja. Ya, sekarang saya headphone ya. Mari kita colokkan headphone di sini. Ya. Di RL. Sekarang yang dari laptop, saya coba hidupkan lagu misalnya ya. Tak carikan music. Misalnya ini. Oh, bisa. Bisa dapat. Jadi apa yang diputar di laptop ini? Oh, mantap. Bagus suaranya. Bagus. Dan ini mestinya masuk, ini mestinya. Sebentar, gimana caranya supaya masuk? Bagaimana supaya masuk ini caranya ya? Ada nggak di sini? Oh, ini masuk ya. Oke. Oh, campur dia. Sebentar. Ini harus saya potong, ini kena CR kalau enggak.
Coba kalau ini dihentikan. Ulangi. Sebentar, ulangi. Ternyata bisa dimasukkan. Jadi HDMI audio ternyata sahabat-sahabat itu bisa masuk. HDMI audio. Ini ya, ini aja. Nah, ini aja. Ini kalau saya hentikan, coba perhatikan ini. Nah, ini HDMI mic device ini bukan mic sebetulnya sahabat-sahabat ya. Tapi ini audio. Nah ini masuk dia suaranya. Suaranya dari mana? Dari laptop. Nah, ini tak ulas sendiri ya, karena ini sebetulnya bukan ulasan teknis, tapi ini sebetulnya adalah unboxing. Tak tambahin deh. Nah, ini tes. Oke. Bagus ya. Bagus. Ini masuk ke sini, sahabat-sahabat juga bisa mendengar karena ini masuk ke sini ya. Saya ulangi ya. Jadi ini adalah sahabat, ini adalah suara dari laptop. Laptop mana? Laptop ini. Ini adalah suara dari laptop ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang sedang saya capture di sini. Nah, saya capture jadi ini. HDMI itu ternyata di samping mengcapture layarnya MacBook, juga audio dari MacBook itu terkirim juga ke HDMI, dan itu di sini diakui sebagai ini sahabat-sahabat, diakui sebagai digital audio interface ya. Cukup ya. Moga-moga tidak diklaim copyright ini. Nanti kalau diklaim ya tak potong, saya jelaskan di belakang saja. Kita kembali ke sini lagi. Jadi monitornya bagus, cuman saya belum berhasil untuk capture mikrofon. Ya oke sahabat-sahabat, saya kira cukup penjelasan saya ya. Ya sahabat-sahabat, jadi ini
saya sudah berhasil. Ini hampir sempurna ya. Saya sangat suka sekali. Dan ini yang saya cari. Saya sebetulnya ini outputnya ini, kemudian ada monitornya ini, kemudian tak anggap bonus sahabat-sahabat ya, karena yang saya butuhkan adalah ini. Ininya sangat very good ya. Saya menggunakan alat saya yang lama yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Itu kalau dimasukkan hanya beberapa menit, 10 menit saja panas. Ini sahabat, ini sudah hampir 1 jam sudah ya. Anget saja ya, anget ya masuk akal lah, anget. Artinya ini sangat bagus ya, very good ya, very recommended. Yang saya belum berhasil adalah saya belum berhasil untuk memanfaatkan mic-nya ini ya. Ini dia. Saya belum berhasil untuk memanfaatkan mic-nya. Tapi ininya keren. Ya, ininya sangat bagus. Ini ketika saya mendengarkan capture-an dari MacBook. Ternyata MacBook tidak hanya mengcapture layarnya, tetapi saat suaranya masuk ke HDMI dan bisa dimonitor di sini hasilnya. Di RL ini. Ya. Saya kira itu ya yang bisa saya share. Kalau Anda kurang, tapi saya clear lah ya. Kalau kurang clear ya diulangi lagi. Ya, very recommended. Hanya ini saja yang belum berhasil saya mic-nya. Tapi bagi saya mic-nya kan bisa dari kamera bisa, dari laptop bisa, dari mic ini bisa ya, eksternal mic. Jadi tidak ada masalah, ini tidak terlalu saya perlukan. Meskipun mic-nya belum berhasil, tapi nanti saya akan usahakan lah bagaimana caranya supaya berhasil. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Sangat direkomendasikan untuk bagi para pengguna OBS ya, untuk streaming, baik untuk mengcapture kamera, mengcapture laptop untuk presentasi. Jadi di sini kalau Anda streaming ke Zoom, cukup ada Zoom dan OBS saja, 2. Atau Facebook dan OBS kalau Anda menggunakan streaming Facebook, atau YouTube dan OBS. Tapi PowerPoint-nya ada di laptop yang satunya, sehingga laptopnya jejer 2. Gitu ya. Kalau kurang jelas ditanyakan di kolom komentar aja. Kita diskusi di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada tips isi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.